nggak sih pas kalian lagi ngumpul sama teman kalian, terus teman kalian tiba-tiba ngomong kayak gini? Tau nggak sih, aku habis healing sama dia, terus tiba-tiba aku di ghosting, kan ngeselin banget. Nah, itu dia teman-teman salah satu contoh dari penggunaan bahasa gaul dan slang yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita si generasi Z. Tapi, pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian kalau penggunaan bahasa yang kayak gitu tuh akan memberi dampak yang positif atau negatif ya ke kemampuan kita dalam berbahasa? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke bahasan poin utama, kita harus tahu lebih dulu nih pengertian dari bahasa gaul itu sendiri. Nah, bahasa gaul itu sendiri merupakan suatu bentuk bahasa tidak resmi yang berkembang dari budaya populer dan tren internet pada saat ini. Biasanya, bahasa gaul itu sendiri muncul secara spontan dan cepat berubah-ubah nih teman-teman, karena mereka mengikuti bagaimana dinamika dan tren yang terjadi pada saat itu. Nah, bahasa gaul itu sendiri memiliki beberapa ciri khas. Adapun ciri khasnya yaitu yang pertama, yaitu berupa singkatan seperti kata OTW, BTW, ataupun GWS. Kemudian berupa kata plesetan seperti kata receh dan merupakan serapan dari bahasa asing seperti kata ghosting, fight, ataupun cringe. Teman-teman, pada saat ini kita hidup di era revolusi 4.0 yang dimana teknologi maju dengan sangat cepat dan tentunya akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Dengan munculnya berbagai media sosial, chatting, meme, ataupun video pendek yang tersebar luas di internet, tentunya akan mempengaruhi bagaimana cara kita berbicara, menulis, ataupun bahkan cara kita berpikir. Dan ya, salah satu dampaknya adalah penggunaan bahasa kita yang ikut berubah. Dan dari sanalah bahasa gaul itu sendiri mulai bertumbuh. Kata-kata seperti kata salty, flexing, ghosting, dan masih banyak lagi yang pada awalnya hanya digunakan sebagai lucu-lucuan, tapi semakin kesini malah menjadi gaya hidup dan cara kita berkomunikasi sehari-hari, terutama di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Namun, apakah penggunaan bahasa gaul dan slang ini membuat bahasa kita menjadi lebih kaya akan kosakata atau justru membuat kita menjadi lupa cara berbicara dan menulis yang baik dan benar? Nah, penggunaan bahasa gaul itu tidak selamanya buruk loh teman-teman. Menurut pakar bahasa dari Badan Bahasa Kemendikbud mengatakan bahwa bahasa gaul dianggap sebagai sebuah proses pembaharuan bahasa untuk memperkaya kosakata kita loh. Yang artinya bahasa berkembang sesuai dengan penggunaannya dan generasi muda memiliki peran andil di dalamnya selagi bahasa tersebut digunakan dalam konteks yang sesuai. Jadi, penggunaan bahasa gaul itu tidak selamanya buruk kok teman-teman, selagi kita tahu kapan dan di mana kita menggunakan bahasa tersebut. Namun, kita juga harus berhati-hati ya teman-teman dalam penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Karena kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang berlebihan tentunya akan memberikan dampak yang negatif. Sama halnya dalam konteks kita berbahasa. Jika kita menggunakan bahasa gaul secara berlebihan tanpa dibarengi dengan penggunaan bahasa yang formal, bisa-bisa jika kita dihadapi pada suatu situasi yang formal seperti kita harus berbicara, menulis, atau bahkan presentasi, bisa-bisa bahasa Indonesia kita akan sangat kacau. Bahkan, banyak penelitian yang mengatakan bahwa jika seseorang menggunakan bahasa gaul secara berlebihan, maka mereka cenderung akan kesulitan saat menyampaikan ide atau gagasan mereka secara rapi dan terstruktur, terutama dalam kondisi akademik ataupun profesional. Jadi, bagaimana ya solusinya? Nah, solusinya adalah dengan menggabungkan kedua hal tersebut. Nah, teman-teman, kita tidak perlu berhenti untuk memakai bahasa gaul. Tetapi, kita juga tidak boleh meninggalkan ataupun melupakan bagaimana tata cara untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus tahu kapan dan di mana kita menggunakan bahasa gaul. Gunakanlah bahasa gaul di tempat yang sesuai, seperti pada saat kita nongkrong ataupun saat kita berbicara dengan teman kita. Juga, kita tidak boleh melupakan bagaimana tata cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, teman-teman. Karena mau bagaimanapun di lingkungan akademik seperti sekolah, kampus, ataupun saat dunia kerja nanti, pengetahuan kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar akan sangat dibutuhkan. Karena bahasa akan terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, dan kita sebagai generasi muda memiliki andil di dalamnya. Jadi, yuk kita bijak dalam berbahasa, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadilah gaul tetapi tetap tahu aturan, karena keren itu bukan hanya sekadar ikut tren, tetapi juga bisa berkomunikasi di seluruh situasi. Jadi, menurut teman-teman, penggunaan bahasa gaul itu lebih banyak manfaatnya atau bahayanya nih?